mulai melangkah dengan suatu iringan yang pasti, dengan penuh pengharapan untuk menghadap tahta hadirat-Nya. Mohon akan segala kasih karunia-Nya serta berkat-Nya untuk mempersatukan kedua mempelai pada hari ini tanggal 12 Desember tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi suami istri. Sekali lagi, maka jiwa memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa memujimu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kami persembahkan syukur kami kepadamu yang Bapa, yang berada di tahta tempatmu yang maha tinggi, buat hari yang kau karuniakan bagi kami, hari yang penuh limpah dengan segala berkat-berkat-Mu yang kau sudah sediakan bagi kami ya Tuhan. Hari-hari yang tetap Engkau sertai kami dengan penyertaan-Mu, dengan penopangan dan kekuatan-Mu, untuk kami mampu menjalani sepanjang hari ini dan terus menjalani hari-hari hidup kami yang Kau percayakan untuk kami boleh tetap ada, untuk menikmati segala kebaikan-Mu, untuk menikmati segala penggenapan perjanjian-Mu, di mana kami tahu Tuhan, Engkau yang berfirman adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah Engkau lalaikan, yang tidak akan pernah Tuhan Engkau ingkari. Untuk kami jalani hari-hari hidup kami menjadi kesaksian yang kami boleh menceritakan akan kebesaran Allah yang tidak pernah berubah, yang telah menampakkan diri di zaman yang lampau dan kedahsyatan-Mu yang tetap sama Engkau akan menyatakan di tengah-tengah kami, bahkan di hari-hari mendatang sampai selama-lamanya. Pada siang ini ya Tuhan, kami datang menghadap kepadamu bersama dengan keluarga kedua mempelai, bahkan bersama dengan kedua mempelai yang Engkau lihat telah datang menghadap Engkau ya Tuhan, untuk mohon kiranya Engkau pimpin ibadah pemberkatan nikah yang kudus ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan Tuhan sendiri, untuk Engkau mengambil alih seluruh pelayanan hamba yang hamba akan kerjakan. Dan Abah sadar ya Bapa, dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan pelayanan hamba tidak akan memungkinkan melayani dengan sempurna tanpa penopangan-Mu, tanpa Kau terlibat Tuhan dalam pelayanan yang Kau percayakan bagi hamba. Tuh sebentar hamba akan meneguhkan, menjadikan kedua mempelai ini Tuhan menjadi suami istri yang dipersatukan oleh Allah. Tuhan, Engkau yang sendiri yang akan mengambil alih pelayanan ini dan memberkati kedua mempelai khususnya ya Tuhan. Terima kasih karena hamba sadar di luar Tuhan kami tidak berarti. Hidup kami yang berarti karena Engkau yang menjadikan hidup ini berarti ya Tuhan. Tuhan, tolong semua pelayanan yang sebentar akan hamba kerjakan, terlebih Kau hadir di tengah-tengah kami seperti Kau hadir di tengah-tengah pernikahan di Kana.
dan Engkau pula yang menyempurnakan seluruh prosesi pelayanan pemberkat nikah pada siang hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayanan ini kepada tangan Tuhan Bapa yang begitu besar mengasihi kami, melimpahkan rahmat dan kasih setia anugerah-Mu bagi kami, bagi kedua mempelai khususnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan semuanya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihkan pada kedua mempelai. Halo, puji Tuhan, shalom. Bisa tidur sini? Bisa tidur? Iya. Enak tidurnya? Hah? Nggak enak ya? Tegang ya? Iya. Semua orang ngalamin juga itu. Om juga gitu. Tegang ya. Karena ini pengalaman hidup yang baru dijalani. Iya kan? Tegang. Tapi tenang. Kalian bukan orang yang duduk di kursi pengadilan yang menunggu vonis berapa tahun aku dihukum ya. Kira-kira aku bebas nggak? Jangan tegang, santai aja. Justru Anda adalah orang yang dikasih Tuhan. Mata Tuhan melihat di tempat ini, khususnya melihat Siti dan dia. Ya, luar biasa kata Tuhan, ciptaanku ganteng-ganteng, cantik-cantik. Udah cantik, dipoles lagi, tambah cantik, super cantik. Iya. Terus sudah lihat, gitu ya. Coba deh dulu, sama-sama tertutup oleh tirai itu. Iya, belumnya sudah cantik ya. Sekarang lagi, untung nggak ke belakangmu ya. Iya, dia juga sudah ganteng ya. Iya. Lalu hari ini pakai jas, pakai nasi ada bunganya lagi. Wah, tambahnya gaya. Rasanya keren ya. Nah, ini adalah satu hal yang Anda yakini untuk Anda hari ini untuk masuk dalam pernikahan yang kudus. Ya, di dalam perjalanan hidup Siti kan banyak cewek seliweran lewat, nggak tergoda hatiku kata. Biasa deg-degan. Tapi kali ini kalau ketemu dengan cengkramannya, dia aduh, apa ya? Nah, kira-kira begitu ya. Tapi ingin ketemu lagi ya, ingin tahu cari nomor HP-nya berapa. Ya kira-kira gitu. Kalau dulu nggak kirim pos, pakai surat melalui kantor pos ya. Kalau sekarang melalui WA ya. Begitu juga di daerah Ayu. Banyak cowok yang lewat kan ya. Begitu lihat Siti, rasanya mau semaput ya, kira-kira gitu ya. Ada apa ya? Oh ternyata ini tanda-tanda Tuhan sudah mau jodohkan aku. Begitu Siti ngomong I love you, yes katanya. Wah ini yang gua mau katanya. Dan hari ini Anda berdua menghadap bukan pada Om hanya sebagai alatnya, hambanya. Saya menghadap kepada Tuhan. Menjalani pernikahan ini bukan uji coba, tapi dijalani dengan suatu keyakinan yang mantap untuk melangkah dengan satu kepastian tanpa lagi ada langkah surut mundur, maju terus bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji menyertai. Dan Tuhan yang berjanji menyertai, Dia berjanji untuk membuat kalian happy, berhasil. Tentu keberhasilan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang, seluruh aspek manusia seperti yang dia rancangkan. Oke, udah mantap. Kalau hari ini pikir-pikir boleh. Tunggu 2 jam lagi boleh. Mau pikir-pikir masih jadi? Mau pikir-pikir? Taruh dulu pikir. Widya Rahayu masih mau pikir-pikir? Saudara, kita lihat mantap rasanya. Jangan lama-lama, lebih cepat lebih baik katanya. Kira-kira begitu ya. Sabar ya, waktu akan tiba semuanya. Ya, keburu itu cepat-cepat baik. Tapi kalau tidak terperinci nanti salah langkah. Lama-lama, ya gimana lah kira-kira gitu ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan menyaksikan dan mendoakan pernikahan yang kudus dari seorang laki-laki yang bernama Siti Kristanto, putra dari Kristanto, ya, dan
Mama Widiawati, iya. Nah, dan seorang wanita yang bernama Widya Rahayu dari seorang dari ayah yang bernama Jono Ijat Moko, dengan seorang ibu yang bernama Dwi Retno Ningsih. Oke, betul ya? Nah, kalau salah tolong diralat, karena baru kenal. Saya biasa panggil coach, jadi hari ini baru tahu saya namanya. Wah, Denny, keren namanya. Dulu kayak, ya apa sih? Ya, seperti konco, tapi di dalam pelayanan ada batasnya. Kalau saya ketemu dengan nonyanya yang biasa. Hari ini saya bertahu namanya. Wah, luar biasa, Widiawati. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan dengar firman Tuhan lebih dulu sebagai landasan kebenaran sebelum nanti Anda dipersatukan menjadi suami istri untuk terima berkat Tuhan. Tadi malam kita sudah dengar selentingan. Hidup ini perlu belajar. Kalau kita tidak pernah mau belajar, siap-siaplah kalian untuk gagal. Tentu kalian tidak ingin gagal kan? Ada di antara kita. Gua mau gagal. Kalau gua bisnis, gua mau gagal. Kalau gua mau belajar sekolah mau gagal. Kalau aku belajar naik sopir, jadi sopir, mau gagal, semua gagal. Rasanya kok sedikit agak konsisten seperti itu. Tentu ingin berhasil kan? Dalam pernikahan, gua juga mau berhasil. Kalau untuk berhasil perlu belajar kan? Dan belajar itu melengkapi seseorang memiliki wawasan, ya kan? Nah, kalau orang sudah punya wawasan, dia akan memungkinkan untuk sukses itu lebih terbuka lebar. Nah, belajar adalah bagian kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Khususnya belajar mengenal yang namanya Widya Rahayu. Jadi belum kenal persis siapa dia. Nanti seiring waktu Anda kenal, belajar. Dan menyesuaikan diri dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, dan menyadari ada kekurangannya, plus juga ada kelebihannya. Belajar tidak hanya menerima kelebihannya, tapi juga belajar menerima kekurangannya. Sebaliknya juga Rahayu atau Widya Rahayu terhadap situ dan belajar. Wah, aku tidak boleh tetap seperti ini. Aku harus berubah. Walaupun mungkin sepele, tetapi kalau itu menjadi ganjelan bagi kasih yang kita cintai. Oke, contoh seperti Om katakan, ya, ada orang yang mau tidur minimal dia harus sudah mandi atau seko, ganti baju. Tapi ada yang sudah kebiasaan tidur gak usah langsung capek. Nah, temannya, kekasihnya, entah itu suami istri, gak bisa tidur kalau didampingi dengan kondisi seperti itu. Apa sarannya kita belajar merubah kebiasaan kita, mandi dulu, ganti baju, supaya tercipta suasana yang enak. Akhirnya yang namanya kenyamanan, yang namanya kebahagiaan itu tercapai. Tapi hari ini kita tidak belajar tentang sesuatu yang begitu banyak yang harus kita dia belajar di dalamnya, ya. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang membangun kebersamaan. Karena di dalam pernikahan itu Anda tidak jalan dewe-dewe, ya kan? Anda harus menjalani dengan kebersamaan. Nah, kebersamaan inilah yang harus Anda jalani mulai hari ini. Di dalam kitab Amos pasal 3 ayat ketiga dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jikalau belum berjanji. Seperti hari ini tanggal 12 Desember kan sudah disepakati bersama untuk kita akhirnya komitmen mewujudkan tanggal, bulan, dan tahun yang sudah disepakati bersama. Untuk terwujudnya niat kalian bersama yang sudah disepakati tidak berhenti hanya sebagai itu pacarku, tapi menjadi bojoku, menjadi suamiku, menjadi istriku. Dan itu dimulai dari kehidupan untuk membangun dalam kebersamaan.
maaf, walaupun prosesnya mungkin melalui tahap ini tahap dilamar dulu, ya kan? Tapi itu kan semua dimulai dari kebersamaan. Nah, kebersamaan itu tidak hanya berhenti untuk pada tanggal 12 Desember tahun 2020, tapi kebersamaan ini akan berlangsung terus sampai dikatakan firman Tuhan, maut yang memisahkan kalian. Ya, syukur-syukur semua panjang umur sampai Yesus datang kembali, dikatakan firman Tuhan, tidak mengalami kematian, semua diubah dengan Tuhan, sama-sama kita terangkat dalam kemuliaan-Nya. Tetapi kita kan tidak tahu hidup kita, tapi Tuhan mengatakan kebersamaan itu harus dijalani sampai akhir. Akhirnya itu apa? Bukan diakhiri oleh kita. Akhir itu adalah akhir yang namanya maut yang memisahkan. Maka dari itulah dikatakan firman Tuhan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun. Dan ini harus kalian pegang teguh dengan komitmen yang tinggi. Nah, dalam kebersamaan harus sadar dalam setiap kita untuk bisa menerima satu dengan yang lain, untuk kita percaya dengan yang namanya pengampunan, untuk kita percaya dengan yang namanya kesabaran. Maka di dalam proses perjalanan kebersamaan ini, rumah tangga akan menghadapi begitu banyak perbedaan. Dan kalau perbedaan ini sudah muncul karena ego kita masing-masing, karena kehendak kita masing-masing, dalam kebersamaan kita, jaga mulut kita untuk tidak kebablasan, bahasa Jawanya. Apa yang kita perkatakan mungkin bagi kita tidak masalah, tapi bagi yang mendengar itu akan mendatangkan luka-luka batin. Kalau sudah mendatangkan luka-luka batin, dampaknya tidak membawa kebaikan. Keharmonisan yang ada itu mulai tergerus, dan akhirnya mendatangkan kegoncangan dalam kebersamaan. Lalu berpikir, mungkin aku salah dulu ya menetapkan untuk nikah dengan dia. Mungkin aku salah ya menetapkan aku nikah dengan si dia. Akhirnya mendatangkan kegoyahan dalam kebersamaan. Jaga emosi manusia itu pasti. Di mana manusia tidak pernah emosi? Dan sejak kecil pun anak kecil sudah emosi. Walaupun dia tidak bisa ngomong. Terlambat mamanya kasih ASI, terlambat mamanya kasih susu, nangis nggak kira-kira? Bengok-bengok, itu protes, bentuk rasa jengkel. Kok aku tidak terlayani? Itu manusia. Tidak bisa manusia menghindari apa namanya emosi. Tetapi emosi bisa dikontrol. Maaf ya, saya bicara dengan banyak saudara, saya bicara ini sudah saksikan ya, sabar ya. Perlu bisa dikontrol nggak? Bisa dikontrol nggak? Bisa, karena manusia kebablasan. Aku kok keseterin, berhenti. Karena itu kan merusak kebersamaan. Mungkin sementara menghindar dulu, sehingga nanti kalau kita bicara sudah dengan akal sehat, emosi kita tidak terlalu berlebihan. Dan kalau akal sehat kita sudah bicara, lebih banyak nyambungnya kan, karena di dalamnya bisa saling introspeksi diri. Kita bisa mendengarkan kenapa begini, yang satu juga bisa mendengarkan kenapa begitu, iya tak? Kalau sudah emosi hanya satu arah, dan pada akhirnya kebersamaan itu tidak terwujud. Muncullah tawar hati, kecewa, lalu menjalankan pernikahan dengan terpaksa. Wis kadung tak sama banyak. Saya ini boleh katakan sudah begitu banyak melayani, begitu banyak dikali rumah tangga keluarga. Kalau saya katakan sudah kadung-kadung mau ngapa, itu kan cara berpikir yang sudah jauh dari tujuan. Kenapa? Karena tidak dibangun dengan penuh pengertian. Itu sebabnya sadarlah juga kalian ini terbatas. Tidak ada orang yang super dalam menjaga rumah tangga, terbatas. Nah, Tuhan berikan konsep berjalan dua orang bersama-sama jikalau belum berjanji. Nah, sekarang berjalan bersama dengan siapa lebih dulu? Bersama dengan Tuhan.
Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7 dikatakan, aku Apolos menyiram, aku Paulus menanam. Atau sebaliknya kata Paulus, aku Paulus menanam, Apolos yang menyiram. Tetapi yang terpenting bukan yang menanam, kata Paulus, bukan yang menyiram, kata Paulus, tapi Allah yang menumbuhkan. Berarti di dalam membangun bersama, sadarlah Tuhan, aku hai sopoko. Apa yang aku perbuat ada batasnya. Aku perlu Tuhan, dan Tuhan bersedia untuk terlibat di dalam perjalanan pernikahan Anda. Firman Tuhan katakan bahwa kepala dari istri adalah suami. Tidak berhenti sampai di sana sih, tapi dikatakan firman Tuhan, kepala dari suami adalah Kristus. Kepala dari Kristus adalah Allah sendiri. Berarti hierarki susunan keluarga ini nggak berhenti hanya sampai kepada seorang laki-laki, tapi langsung hierarkinya kepada Allah sendiri. Dan Allah sangat bersedia kalau dilibatkan dalam kebersamaan dalam pernikahan Anda. Tuhan, aku sadar aku cuma isone mamam Tuhan. Aku perlu orang yang nyiram Tuhan. Tapi apa yang aku tanam, aku nyiram dia sampai di sana. Tidak berkuasa untuk menumbuhkan benih yang aku tanam, aku siram. Allah yang berkuasa. Bagaimana caranya? Seperti Om Seri sedikit yang sudah dilayani oleh Nadu. Ayo, bangun pagi, ojo, opo dulu. Berlututlah kalian berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari yang kau beri bagiku. Aku akan jalani sepanjang hari ini. Bimbing aku. Banyak perbedaan nanti akan kujalani. Banyak tikungan demi tikungan yang aku harus jalani. Banyak tanjakan-tanjakan yang aku jalani. Aku tidak mampu. Berikan aku Tuhan kekuatan. Terlibatlah Engkau dalam keberadaan keluargaku. Kalau keluarganya sehat, keluarganya baik, itu akan berdampak kepada rezeki. Amin. Tapi kalau keluarganya berantem terus, firman Tuhan katakan rumah tangga yang terpecah-pecah pasti hancur. Kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai untuk. Tapi diplesetkan sekarang, bersatu kita teguh, bercerai paling lagi aku. Wah, ini kan tidak benar. Iya kan? Hah? Itu sebabnya datanglah Tuhan, bangun kebersamaan. Ya, saya iso membuka itu Tuhan. Saya iso membuat aku sabar untuk aku bisa berubah. Nah Tuhan, dan Tuhan melalui apa? Tidak hanya melalui doa, tapi juga melalui firman-Nya. Nanti dapat hadiah dari pemimpin. Nah, kita, ya kan, udah ada tanda tangan kamu. Nah, tertulis namanya Anda berdua. Kalau dilihat nilainya murah, tapi disubsidi loh. Murah, Anda bisa beli. Tapi kalau Anda lihat isinya, wow, luar biasa. Semuanya adalah untuk memberkati kalian aja. Oh, aku marah, tidak boleh sampai matahari terbenam. Artinya, tidak boleh dipendam, harus diselesaikan. Sehingga pada akhirnya, semalam itu kita lewati, sudah tidak ada lagi persoalan. Esok, kita jalani lagi, sambil belajar. Apa yang terjadi dulu, aku tidak boleh ulangi. Dan mereka tidak boleh jatuh di lubang yang sama. Dan tidak boleh gengsi untuk minta maaf. Tidak ada istilahnya istilah kita maaf. Suami tidak pernah minta maaf. Om sering kadang-kadang kalau sudah sadar, aku salah kata dia. Om datang pada tante, mau minta maaf. Apakah kalau minta maaf gengsi? Gengsi aku, laki-laki. Minta maaf taruh di mana? Nanti melonjak istri yang menjauh. Justru begitu saya minta maaf kepada istri, semakin punya wibawa. Amin. Dan memberikan teladan, contoh, sehingga istrinya pun juga tidak segan-segan minta maaf kalau ada sesuatu yang salah. Nah, sadar nggak sih dia bisa berdosa? Sadar nggak dia bisa berdosa? Kalau saja salah, maksud lalu
dipendam, selesaikan. Jangan sampai matahari terbit. Nah, gak nyopose, cek aku diam. Saya kono bilang, gak nyopose enggak. Kapan pasti podo-podo. Lalu saya rusak sopo. Bukan orang luar, kalian sendiri. Amin. Bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kerjasama. Dikatakan Paulus dan Apolos. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Sedikit dan sempurna tanpa bibir air. Bibir air dan sempurna tanpa sedikit kerjasama. Nah, kalau kerjasama sudah hasilnya lebih baik dari seorang. Nah, dan Tuhan melihat kerjasama, rukun. Firman Tuhan katakan alangkah indah dan eloknya jikalau saudara bersaudara duduk dengan rukun. Blessing berkat Tuhan dicurahkan melalui nanti hikmatnya lancar, ngerti? Melalui kekuatan dalam menghadapi banyak kesulitan Anda dibuat tabah, ngerti? Anda dibuat tegar, ngerti? Dan ujung-ujungnya berkat Tuhan dicurahkan. Dan berkat itu jangan diukur hanya duit. Begitu banyak orang punya duit, tapi rumah tangganya tidak karuan. Tapi ada begitu banyak rumah tangganya bagus, duitnya juga masalah. Tuhan akan berkati kalian dengan sempurna. Nah, ya kan? Berjalan bersama-sama, bergandengan tangan. Seperti tadi masuk, wah indah banget bergandengan tangan. Maunya nggak boleh lepas-lepas ya. Tadi begitu digeser, pokoknya mepet-mepet. Tapi nantilah mepet terus, ya tak apa-apa. Hari ini kalian membangun kebersamaan dan harus komitmen itu ke depan Tuhan. Jangan diingkari, kau yang berjanji, kau yang mengakhiri, jangan begitu. Jangan sampai ada pepatah katakan, ada ungkapan berkata lain di bibir dan di hati. Jangan. Itu namanya pencitraan dan menuansakan kemunafikan, penuh dengan kepalsuan. Tuhan tidak suka. Tapi kalian nanti mengucapkan janji nikah, ikrar itu, ingat, Om hanya jadi saksi. Tapi Anda akan tujukan pada Dia yang menciptakan laki-laki dan perempuan untuk mempersatukan kalian menjadi suami istri. Ingat loh, bukan pada Om. Gereja hanya mampu mendokumentasikan apa yang Anda nanti ikrarkan dalam janji nikah. Tanpa Anda mengucapkan janji nikah, Om tidak akan memberkati pernikahan itu. Dan janji nikah yang Anda ucapkan nanti itu bentuk ikrar akan membangun kebersamaan. Waktu nanti Sidik membacakan janji nikah, buka telinga lebar-lebar. Dia rayu, saya Sidik Kristanto. Wah, hari ini menyatakan Mama bersedia menerima dia jadi istriku. Bla 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 nanti kita baca. Sidik ngakui mau terima aku jadi istrinya dengan sederet ikrar janjinya yang akan dibangun dalam kebersamaan. Nanti juga saya siapa? Widiara. Terus yang masih gini-gini. Nah, berdasarkan itu nanti Om tanya, benar, tulus, siap, serius, komitmen. Detik-detik sebelum diteguhkan, pikir-pikir Om, boleh. Tapi hari ini sudah tak pikir-pikir lagi. Iya kan? Oke, berdasarkan janji nikah Anda, maka saya sebagai hambanya akan mempersatukan Anda menjadi suami istri sesuai dengan firman-Nya. Tuhan memakai Om sebagai hambanya mempersatukan kalian. Oke? Kemarin belajar sudah prakonsting nikah, ya kan? Dari sisi keuangan, ya, dari sisi kepemimpinan, ya kan banyak ya. Walaupun sedikit ngebut. Padahal itu prosesnya harus dijalani cukup lama. Tapi karena sibuk ya, karena banyak hal yang akhirnya walaupun sedikit ngebut tapi juga terselesaikan ya. Dan Om percaya Sidik dan Lydia punya pintar mampu nangkap semua dengan baik ya. Amin. Tidak lupa ya. Dan kalau dites dengan Om, lupa, boleh lupa ya. Ya, ya, oke. Sudah bersedia? Bapak Tua lihat dulu, jangan lihat, lihat dulu. Udah, mantap. Bilang guys. Ya.
Oh, anggap aja data orang di sini. Kan saya berdua bertiga. Mantap enggak? Yes, yang lagi. Yes, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kedua orang tua, daripada mempelai, sudah saksikan. Yes, katanya. Puji Tuhan. Hari ini kalian berdiri di taruh umum di sini. Nah, berhadapan-hadapan. Nah, nanti dipandu akan mengucapkan janji nikah. Ya, sini dulu ada bagiannya, ya, dengan keras. Dia dengan baik-baik ya. Sekali lagi, sini akan mengucapkan janji nikah ini bukan kepada tapi kepada Tuhan. Dan di sini kita komitmen untuk membangun kebersamaan. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan ada bersama dengan Anda. Ayo ucapkan janji nikah itu. Dalam nama Yesus Kristus, saya Sidik Krisanto bersedia menerima Widya Rahayu dan berjanji mengasihi engkau sebagai istriku, bagikan aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya berjanji menerima Widya Rahayu sebagai istri dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka atau keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Saya berjanji akan menerima dan bertanggung jawab akan anak-anak yang akan dilahirkan oleh Widya Rahayu dengan penuh kasih sayang dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Widya sudah dengar? Saya bersedia. Nah, sekarang gimana daripada Widya? Ayo kita juga baca. Jadi dengarkan juga ini ungkapan janji ikrar dari Widya Rahayu untuk membangun kebersamaan dalam pernikahan Anda. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, saya Widya Rahayu bersedia menerima Sidik Krisanto dan berjanji mau mengasihi Engkau sebagai suamiku, bagaikan aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya berjanji menerima Sidik Krisanto sebagai suami dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka, atau keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Saya berjanji akan menerima dan bertanggung jawab akan anak-anak yang dilahirkan dengan penuh kasih sayang dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetap berhadapan-hadapan. Kalian sudah tekan kontrak di hadapan Tuhan. Memang tekan kontrak itu akan sah kalau ada materai di atasnya. Materai itu gambar mewakili badan hukum. Kalian sudah mengucapkan janji nikah tadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betul kan? Mau dirawat? Mau dirawat? Jadi kalian mengucapkan atau mengikat janjian ini. Janjiku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu tanda materai berdasarkan firman Tuhan. Sah. Mengandung hukum di hadapan Tuhan. Kalau dilanggar, maka ada sanksi. Atau percaya kalian lulus. Karena ini serius. Bukan cuma sekedar persyaratan. Hanya untuk mendapatkan rekomendasi dari gereja melanjutkan ke pemerintahan untuk disahkan pernikahan Anda menjadi suami istri. Tidak semudah dan serendah itu. Nilainya ini begitu sangat agung dan mulia. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Begitu nanti dipersatukan, kalian bukan lagi dua, tapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dibicarakan manusia. Kalau Anda sudah bersatu menjadi satu, hidupnya Sidik miliknya Widya Rahayu. Anda tidak berkuasa dengan tubuhnya kamu lagi, bukan untuk wanita lain, tapi sepenuhnya miliknya yang namanya Widya Rahayu. Yang kamu katakan, aku bersedia menerima istrimu. Begitu pula Widya Rahayu. Hidupmu
keberadaan tubuhmu. Nggak boleh ada laki-laki lain. Dan seorang laki-laki yang bernama Sidi Kristanto. Sehingga dengan kata tidak ada orang ketiga di tengah-tengah orang lain. Inilah metra yang Anda melibatkan. Ya. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Nah sekarang di hadapan Tuhan sebagai hamba akan menjalani ini dengan terpaksa atau dengan sungguh-sungguh? Apa jawabannya? Dan sungguh-sungguh. Berdasarkan ungkapan Anda bahwa itu serius, atau mau komitmen, mau sungguh-sungguh, maka di hadapan Tuhan yang saya layani, Bapa yang di surga, hari ini seluruh perhatiannya tertuju pada Anda berdua. Walaupun dia melihat semuanya, tapi dia katakan mataku tertuju di tempat ini. Dan saya selaku hambanya yang ditetapkan menjadi gembala jemaat dari Gereja Betel Indonesia Situbondo, hari ini tanggal 12 Desember tahun 2020 jam 11.30 saya akan menetapkan, mengugat dalam pemberkatan GKI Kudus untuk saudara Sidi Kristanto bersama dengan saudari Widya Rahayu menjadi suami istri. Maka di hadapan semua keluarga mempelai dan jemaat menjadi saksi hari ini Sidi dan Widya Rahayu bisa berlutut. Ya, tangan ditumpahkan menjadi satu di atas dasar firman Tuhan. Kalau apa yang Anda baru ucapkan, aku mempersatukan tanganku sebagai simbol di atas dasar firman Tuhan yang tidak akan aku ingkari, tapi aku komitmenkan untuk aku menjalani seperti firman Tuhan berkata, berjalankan dua orang bersama-sama jikalau belum berjanji. Kepada kedua keluarga dari kedua mempelai yang berbahagia dan jemaat yang dikasih Tuhan bisa berdiri, dan saya mohon kesediaan dari orang tua bisa mendekat kepada kedua mempelai, baik bisa mendekat di sini. Restu orang tua adalah begitu sangat penting karena firman Tuhan mengajar berkat itu tidak datang dari orang tua. Karena itulah firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena bagaimanapun juga orang tua adalah bagian dan tidak hanya melahirkan Anda, dan juga bagian dari kepanjangan tangan Tuhan. Doa restu orang tua begitu sangat penting. Sebabnya lah saya tidak pernah melayani pemberkatan nikah tanpa restu dari kedua orang tua. Kesempatan yang berbahagia ini, saya tanya kepada saudara nanti surga, Anda merestui pernikahan ini? Apa? Merestui. Kita dengar kedua orang tua merestuinya, semua saudara dukung dalam doa. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan. Yesus janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan, dengan
berilah berkat-Mu. Hamba meyakini sepenuhnya Engkau hadir ada di tengah-tengah perhimpunan kami siang hari ini. Engkau menyaksikan apa yang sedang ada di tempat ini, dan Engkau melihat kedua anakmu yang Kau kasihi, Sidi Kristanto, Widya Rahayu, telah merendahkan diri bertekuk lutut di altar-Mu ya Tuhan, dan telah menyatukan tangan mereka bersama-sama di atas dasar firman-Mu, di mana mereka berpegang teguh kepada kebenaran-kebenaran firman Allah, dan mereka menyadari betapa membutuhkan terang firman sabda-Mu yang menjadi pelita, suluh dan terang bagi jalan-jalan mereka di dalam meniti pembangunan keluarga yang akan mereka kerjakan, yang mereka bangun mulai saat siang hari ini ya Tuhan. Kami menyadari pula sangat terbatas kami dengan segala keadaan. Kami memerlukan Engkau, dan kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Engkau bersedia ada terlibat, akan Engkau bersedia ada di dalam kepemimpinan keluarga yang sebentar akan diteguhkan dan menjalani pada hari-hari yang datang. Di tengah mereka mengalami kelelahan, di tengah mereka mengalami kesulitan, di tengah mereka mengalami begitu banyak hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh kekuatan mereka, tangan kasih kesetiaan-Mu ada menopang mereka. Hamba meyakini, tidak meragukan akan kesetiaan dan komitmen-Mu pada siang hari ini. Apa yang sudah diungkapkan janji ikrar nikah mereka yang Kau dengar tidak terlupakan, tapi termeterai di dalam kedua anak-Mu Sidi Kristanto, Widya Rahayu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, siang hari ini kuduskan hamba-Mu, layakan hamba-Mu bersama dengan kedua orang tua dan kedua mempelai, bersama dengan rekan-rekan hamba-Mu yang mengelilingi, bahkan seluruh yang hadir pada saat siang ini, bersatu hati menaikkan doa dengan sepakat mohon kepada-Mu ya Bapa, akan berkat kasih karunia anugerah-Mu untuk Kau limpahkan bagi kedua anak yang kami kasih, Sidi Kristanto, Widya Rahayu ini ya Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami semua, khususnya hamba-Mu di saat nanti mengangkat tangan dan meletakkan kedua tangan hamba-Mu ke atas kedua mempelai ini, serta menyebutkan nama-Mu yang kudus. Kiranya Kau sempurnakan pelayanan hamba ya Tuhan, sehingga apa yang hamba kerjakan yang penuh kekurangan, Engkau menyempurnakannya, Engkau memberkatinya, dan Engkau akan membuat kedua keberadaan dari kedua mempelai ini menjadi berhasil. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pelayanan ini dalam tangan Tuhan. Sekarang ya Bapa, kedua orang tua mari bersama-sama angkat juga tangannya, terangkat kepada kedua mempelai. Seluruh keluarga dari kedua mempelai bahkan yang hadir pada siang hari ini, mari bersama-sama kita angkat tangan kita juga dari tempat Anda berdiri tertuju kepada kedua mempelai. Bersatu kita berdoa, mohon kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, ya Tuhan yang memberkati, menjadikan pernikahan mereka menjadi pernikahan yang sukses, yang berhasil. Sekarang ya Bapa, hamba akan meletakkan kedua tangan hamba di atas kedua mempelai ini ya Tuhan, dan hamba percaya di saat hamba meletakkan kedua tangan hamba di atas kedua mempelai, Engkau mengurapi tangan hamba, menjadikan tangan hamba kepanjangan tangan Allah untuk memberkati kedua mempelai Sidi Kristanto, Widya Rahayu. Sekarang ya Tuhan, hamba berdoa, turunkan rahmat, anugerah, kasih setia yang limpah dari Allah Bapa di sorga ke atas Sidi Kristanto, ke atas Widya Rahayu, oleh Putra yang kudus, oleh kekuatan Roh Kudus. Hamba mempersatukan mereka siang hari ini menjadi suami istri.
dipersatukan mereka oleh Allah sendiri dalam ikatan kasih yang abadi, mengikat pernikahan mereka. Sekarang Bapa berkati kedua mempelai ini yang sudah menjadi suami istri, seperti Kau memberkati Adam dan Hawa di Taman Eden. Hari ini berkat yang sama turun ke atas kedua mempelai Cindy Kristanto, Widya Rahayu yang sudah menjadi istri. Dibuatnya kau berhasil, dibuatnya kau berkemenangan, dibuatnya engkau selalu dalam limpah sukacita damai sejahteranya. Diberkati waktu kau masuk, diberkati waktu keluar, dan apa saja yang dibuat oleh tanganmu, Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Turun berkat ini ke atas hidupmu, diberkati buah rahimmu, diberkati kesehatanmu, dibuatnya engkau menjadi sukses dan berhasil. Berkat itu turun ke atasmu melimpah-limpah mulai siang hari sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalian berdua telah menjadi suami istri. Kami bersyukur Engkau mendengar doa kami. Kami bersyukur Engkau memberkatinya. Haleluya. Bersama-sama kita yang percaya katakan amin. Amin. Sambut kembali Bapak Ibu. Silakan sini kamu. Ya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hah? Ya, begini. Ada kapan lagi? Yang misalkan dalam setiap pernikahan selalu ada cincin. Nah, cincin ini memiliki makna. Yang pertama, dia bisa pasang sendiri, bisa enggak? Bisa. Jadi bisa pasang tidak? Bisa. Tapi kali ini enggak. Dikatakan saling sebagai simbolis waktu pemasangan cincin ini, bahwa kalian memerlukan sikap hidup yang namanya saling ya. Jadi tidak terpaksa, tapi dia suka. Aku bisa melayani, senang kok. Aku bisa melayani istriku. Waduh, happy banget aku. Amin. Nah, ini simbol yang pertama. Kalau dipasangkan nanti, tunggu susu dulu. Takkan dari gunung dikejar, tengah aja dulu, belum selesai. Ini lambang dari pengertian saling dan cincin ini dibuat dari logam yang mulia. Pengertian makna yang kedua dari cincin ini, warnanya tidak mungkin pudar, karena ini bukan imitasi, ini bukan sempuhan, bukan cuma bersifat sementara, dipakai berapa lama hilang warnanya, itu imitasi. Akan membuktikan nanti setiap kali cincin ini tidak pernah pudar warnanya, cinta kalian pun tidak pernah pudar. Dimanapun, kapanpun, tetap cintanya hanya untuk Cindy, hanya untuk apa? Mantap lah, itu. Iya. Lalu pengertian yang ketiga, cincin ini logam mulia, nilainya mahal. Kenapa pada pakai yang nilai-nilainya rendah? Menggambarkan pernikahan Anda mahal, berharga, nggak boleh dirusak. Kalau barang lain bisa cari, tapi pernikahan nggak bisa, harus betul-betul dipelihara. Pengertian filosofi yang keempat, cincin ini disebut logam mulia. Ini tidak kaku, tidak ada campuran. Kalau emas banyak campurannya, kaku, tidak fleksibel, tidak cari menang-menangan sendiri. Aku hari ini ngalah dulu lah, tidak ada salahnya kan. Nanti aku bangun lagi komunikasi yang datang. Ini memiliki makna-makna yang sangat mendalam. Terakhir, pada mulanya cincin ini ada ujung pangkalnya, tapi sekarang sudah bentuk lingkaran. Tidak ada ujung pangkalnya lagi. Artinya komitmen sampai selama-lamanya. Sekali sidik, sulit untuk selamanya. Sekali Widya Rahayu sampai selama-lamanya. Oke. Nah sekarang dipraktikkan. Nah, mulai sekarang. Nah, dimulai dulu. Ya, dari contoh dong, teladan dari suami dulu dong, ini dari istri. Ya,
Ayo keluarkan tangannya, lihat. Nah, ini contoh dari suami yang tidak hanya minta dilayani, tapi melayani lebih dulu. Senang nggak kira-kira? Hah? Kayak mau dilayani, senang nggak? Senang banget, Tuhan bilang terima kasih. Bilang terima kasih, manggil apa? Koko apa sekarang? Hah? Manggil apa? Koko? Iya. Bagi saya, puji Tuhan. Terima kasih sayang. Nah, itu udah dilayani, iya kan? Terima kasih sayang, ya. Nah, terima kasih teladan, contoh. Sekarang aku mengikuti teladannya, ya. Udah susu ya. Nah, kalau keluar tangannya, aduh, senang nggak dilayani? Tangannya dosa tinggi, negara-negara. Ya. Senang nggak sih dilayani? Senang nggak? Tidak, terima kasih, pakai apa? Terima kasih sayang, gitu. Terima kasih sayang, I love you, gitu ya. Iya kan? Tapi dulu kalian tuh boleh berdekatan, tapi ada pembatasnya. Nenek bilang berbahaya, berdua-duaan boleh, tapi nenek bilang berbahaya. Nah, sekarang udah jadi istri, kaca itu dibuka. Dan lagi ada pemisah. Kalau udah ada pemisah, ya sekarang udah ada pemisah. Anda sudah dipersatu dan bukan di dalam nama Tuhan Yesus kasih. Aku sambut istriku yang aku cintai, yang Tuhan sudah karuniakan kepada aku. Bukan Anda, iya. Dana, dia, aduh gantengnya, mari nyanyi, gantengnya. Tujuanku bukan pacarku lagi, amin. Sekarang ada pemisah lagi, ya kan? Membestui dan membagi ciuman. Kalau udah boleh, kalau tahu marah, ngapain kamu? Bisa ngejam, kamu ini berbahaya. Kayak sekarang, setelah itu praktekkan lebih banyak, udah apa-apa. Lebih sering-sering lagi, puji Tuhan, iya kan? Nah, setelah ayo. Iya tuh, kamu istri. Tidak tahu caranya? Pegang pegangnya. Ya. Iya, dua satu, dua tiga pelan. Tahan dulu. Kalau perlu setengah jam. Lebih lama lebih enak kalau kali ini. Ya. Ya. Terus dah nanti lebih lanjutnya mengerjakan tempat yang Tuhan sudah kesatukan. Ya. Bahagia ya. Tahu dulu. Tapi segala sesuatu ada waktu. Terus saya tertawa, saya bersuka cita sampai menangis dia melihat anaknya belum masuk dalam pernikahan, ya kan? Nah, seperti Om katakan, ya, ini Om punya Alkitab. Kalau di buku-buku Kristen di Surabaya, hari ini pakai itu. Tapi ini subsidi orang bilang dia capek atau nangis, tapi kalau kamu tahu isinya luar biasa, ya kan, sering-sering baca. Makanya aku mengajarkan ini kitab suci. Ada tanda-tanda disaksikan oleh majelis gereja. Ya kan, dalam acara ini 12 Desember pada hari bersama. Belum firman Tuhan yang sudah sampai. Firman Tuhan suka kita. Oke, bisa menceritakan. Kau akan menyerahkan akte nikah ini untuk dilanjutkan, di mana gereja akan memberikan rekomendasi lewat pengakuan dari gereja yang melakukan akte nikah, maka pemerintah akan melanjutkan untuk disahkan secara lembaga pernikahan undang-undang perkawinan di Indonesia menjadi suami istri. Sehingga nanti kalau punya anak, maka Anda sudah bisa mensahkan untuk anak yang lahir dari pernikahan yang kudus ini
menjadi papa dan mama bagi anak-anaknya. Itulah Om akan tanda tangan ini untuk menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, dalam ini catatan sipil dari pemerintah, untuk mengeluarkan surat nikah bagi Anda, bagi kelangsungan pengakuan keturunan Anda nanti. Oke, Om akan tanda tangani dan Om akan serahkan kepada Anda. Nah, Anda tadi yang baru mengucapkan janji nikah, ya, nah, janji nikah ini nanti Anda akan terima yang penting kalau perlu taruh di kamar Anda. Setiap kali masuk aku berajam, aku bangun dalam bersama untuk hari ini sampai satu sampai selama hari ini. Sekarang karena di sini ini pengakuan janji nikah yang Anda telah ucapkan tadi, ya. Oke, sekarang Om akan sebagai saksi. Kembali. Nah, sekarang tadi kan orang meminta kedua orang tua memberi restunya. Ayo, tersebut Widiawati. Di sini Dani Kristanto, ya. Nah, lanjut sini, jadi bukan coach lagi. Dani Kristanto. Pandangan di sini, ya, untuk menjadikan dokumentasi gereja. Hari tanggal 20 Desember, ya, telah memberikan restu bagi pernikahan. Di sini, ya, apa yang penting jelas, tanda tangan, ya. Inilah kedua orang tua yang telah bikin restunya hari ini memberikan tanda tangannya bahwa betul-betul kedua anaknya telah menjadi orang tuanya dan menjadikan ini dokumentasi gereja. Ya, sekarang Widiawati. Dani Kristanto, terima kasih. Ya, ini bawahnya, ya, itu aman rambut. Nanti disusul oleh Tok, ya. Sini. Bawahnya. Widiawati. Saya Tok di sini, lalu Mama Anta. Terima kasih untuk kerjanya, teman-temannya, Oke, tapi tadi, terima kasih. Ibu, sudah selesai semuanya. Tinggal satu hal sebelum kita akhiri. Sebagaimana Tuhan katakan, mengucap syukurlah kepada Tuhan, bawalah korban persembahan kepada Tuhan. Dan pada waktu hari ini, terima kasih banyak Tuhan yang Tuhan ajarkan mengucap syukur dan membawa korban persembahan sebagai bentuk syukur. Tidak ada nominal, semua dipersembahkan dengan sukacita. Semua dikerjakan dengan kerelaan,
sesuai dengan hati nuraninya. Semua diucapkan sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan dan berjalan berusaha dan bersama hati persembahan untuk menaruh persembahannya dan kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menerima dan sertakan kami seperti ini. Sekarang baik, lagi sih. Lalu kita katakan Oke, hari ini tanggal 12 Desember tahun 2020 kita akan menyaksikan suatu perkara yang luar biasa. Dua pribadi telah dipersatukan jadi suami istri. Kita doakan terus untuk suksesnya mereka. Kita doakan terus untuk pernikahan mereka langgeng di tengah badai, di tengah segala gelombang hidup. Mereka tetap selalu penuh sukacita untuk tetap terus menaruh pengharapan sesuai dengan janjinya. Kemenangan masa depan yang cerah seperti dijanjikan menjadi kenyataan bagi Anda. Siap untuk mendedikasikan, siap untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ini bukan akhir. Jangan jadikan Tuhan pansel. Yes, bye-bye Tuhan, goodbye. Jangan. Ini adalah awal. Aku butuh Tuhan setiap hari. Gereja dan jam ibadah. Mungkin sibuk, sekali waktu mungkin nggak bisa karena sesuatu harus bisa. Tapi jangan melalaikan ibadah, karena itu tidak sepele seperti apa yang Anda pikirkan. Di hadapan Tuhan itu sangat urgent, sangat penting, dan begitu sangat di hati Allah. Oke, keluarga dari kedua mempelai yang berbahagia, semua jemaat yang dikasih Tuhan dan kedua mempelai, kita bagi ini sekali lagi, kita akhiri semua layanan pemberkatan nikahan kudus ini. Dan saya serahkan kepada anak Nardo untuk naikkan doa berkat dan limpah ucapan syukur kepada Bapa di surga. Mari kita akan berdoa, kita mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan di dalam acara pemberkatan nikah pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kehadiran-Mu, terlebih-lebih atas berkat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi kedua mempelai yang Kau telah mempersatukan dalam pernikahan kudus. Kami percaya Kau Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang Kau kasih ini ya Tuhan, dan pada kehidupan setiap kami semua. Kiranya Kau kedangkan tangan-Mu yang kuat atas setiap umat-Mu di tempat ini, dan Kau berkatilah mereka. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga turun ke atas setiap kami melimpah-limpah mulai siang hari ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Selamat, sukses. Ya.